أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Suaidi Bahtiar. Hari ini kita masih di konten parfum. Dan hari ini konten ini cukup penting buat kalian, terutama para ummahat, para akhwat yang sering bertanya tentang penggunaan parfum misik toharoh dari Surati. Video ini mungkin agak panjang, jadi kalian bisa menikmati video ini sambil santai, ditaruh di tripod atau ditaruh di handlernya HP boleh, sambil mungkin kalian melaksanakan aktivitas ya sehari-hari, masak atau di rumah atau bagaimana, monggo silahkan. Yang penting nanti pesannya mudah-mudahan sampai ke kalian semua sehingga tidak ada yang salah paham tentang penggunaan parfum misik toharoh ini. Nah, ini parfum misik toharohnya dari Surati. Jadi teman-teman yang selalu nanya tentang penggunaan, manfaat dan apapun tentang misik toharoh ya, mohon maaf, misik toharoh dari Surati, nanti saya akan coba bahas di konten ini sampai selesai. Dan kalau kalian ingin melengkapi, ada konten sebelumnya yang sudah saya pernah bahas, yaitu bagaimana cara penggunaan misik toharoh yang saya dapatkan ilmunya dari youtuber Arab ketika mereka membuat konten tentang parfum misik toharoh. Dan memang teman-teman, buat yang belum tahu, ibu-ibu, mbak-mbak, ahwat-ahwat, penggunaan misik toharoh ini memang berbeda dengan parfum yang lain. Jadi ada caranya, karena sifatnya yang kental dan tidak encer seperti biasanya. Nah, ini harus difahami. Dan kalau kita salah dalam menggunakannya, nanti akan merasa ini parfumnya kok lengket begitu ya, tidak enak dan sebagainya. Nah, oke. Jadi gini, konten ini bermula dari WA salah seorang subscriber. Saya tidak tahu juga namanya siapa, karena di WA-nya tidak ada namanya ya. Nah, ini yang bertanya ini kemungkinan besar ini seorang akhwat. Dia nanya begini, maaf, saya mau nanya khasiat minyak misik toharoh apa ya? Oke, jadi begini, salah satu kegunaan misik itu adalah bisa digunakan untuk proses bersuci. Nah, ini bersumber dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa misik itu salah satu fungsinya adalah bisa digunakan untuk bersuci, khususnya ya untuk para akhwat yang sudah sudah balik, kemudian datang bulan, dan nanti setelah proses datang bulan itu selesai. Nah, salah satu proses untuk membersihkan bekas-bekas dari datang bulan itu adalah dengan memberi wewangian, yaitu dari misik. Makanya kemudian dikenal dengan misik toharoh. Jadi memang salah satu fungsinya misik yaitu, dan ini memang disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Nanti teman-teman bisa mencari di sumber-sumber artikel yang yang benar. Nanti silakan googling tentang redaksi dari kalimat Rasulullah ini. Intinya begini. Intinya ketika orang sudah selesai dari proses datang bulan, bersih dan sebagainya, bersuci, mandi wajib dan sebagainya, maka di bagian kewanitaan memang kemudian bisa dioles dengan misik ini. Makanya kemudian disebut dengan misik toharoh atau misik bersuci. Nah, sekali lagi ini jangan dianggap jorok ya, karena tentu ini adalah penting untuk dimengerti, khususnya di akhwat, karena memang ya ada manfaat. Kita mengetahui dan meyakini tentu kalau sudah direkomendasi oleh Rasulullah, maka sesuatu itu pasti yang terbaik dan manfaatnya pasti banyak. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa melakukan sunnah itu mendapatkan pahala, maka ini harus diketahui ya. Jadi manfaatnya apa? Ada banyak sekali. Misik ini kemudian bisa memberi
wewangian. Ketika nanti bertemu suami kembali setelah datang bulan, maka akan terjadi daya tarik yang lebih. Kemudian yang kedua, efek kesehatan dan lain sebagainya. Dan ini semua pasti positif manfaatnya ya. Karena itu misik juga disebut dengan misik toharoh. Nah, yang harus difahami ternyata begini teman-teman, ini saya ulangi kedua kalinya ya di konten channel ini, karena dulu sudah pernah saya bahas tapi saya bahas lagi. Tetapi yang harus diingat, misik toharoh yang ini itu tidak dari misik yang asli ya, karena misik toharoh yang sudah kalengan seperti ini, yang sudah diproduksi oleh pabrik, salah satunya adalah Surati. Ini teman-teman sudah terkenal ya sebenarnya di review-review bahwa ini adalah misik yang nabati, terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya. Sementara kalau kita lihat yang misik yang asli itu sebenarnya dari kelenjarnya kijang ya. Jadi misik itu kelenjarnya kijang, yang menurut beberapa referensi kijang itu kalau mau dimasuk di musim kawin ya, itu bagian perutnya gatel begitu katanya ya, terus digosok-gosokkan di batu, airnya ada berjatuhan kelenjar-kelenjar itu yang kemudian diambil dan menjadi misik. Jadi itu yang asli. Sebenarnya apakah tidak ada misik yang asli? Yang sampai hari ini saya temui di Indonesia khususnya hanya ada 2 parfum yang ngeklaim bahwa di produknya ada misik yang asli dari kelenjar kijang, yaitu parfum Raudhah VIP dan Mukholat Nabawi dari Suara Madinah. Silakan cek reviewnya, ada di channel ini. 2 parfum ini satu-satunya setahu saya ya yang ada di Indonesia yang menyatakan, menjanjikan, ngeklaim bahwa ada parfum, ada komponen yaitu misik yang asli dari kelenjar kijang. Nah, apakah beda dengan parfum yang namanya kasturi kijang atau brut emas? Itu beda, karena walaupun namanya kasturi kijang, dia mengatakan asli, tapi sebenarnya bukan dari kijangnya, tapi ini adalah bahan yang sudah kimiawi buatan pabrik ya. Karena itu saya sering ngomong, ada banyak yang nanya kasturi kijang yang asli, kasturi kijang yang asli, beda loh ya. Parfum yang memang kasturi dari kijang dan merek brand dari kasturi kijang, jadi beda sekali. Nah teman-teman, yang ada di botolan ini setahu saya ada banyak review reviewer yang lebih senior daripada saya, ini sudah jelas bahwa yang sudah kalengan begini ini adalah nabati buatan pabrik dan sudah terolah sedemikian rupa, sehingga parfum yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk perawatan setelah datang bulan, tidak bisa. Kenapa? Karena bahannya beda. Kalau yang misik asli itu memang asli dari hewan, tetapi yang ini sudah ada kimianya. Apa yang terjadi kalau dipakai untuk perawatan toharoh setelah datang bulan? Yang terjadi satu, iritasi. Kemudian yang kedua, bisa gatal-gatal, kemudian pokoknya iritasi lah ya. Saya nggak akan jelaskan detail. Intinya ini tidak boleh digunakan untuk membersihkan di bagian sensitifnya wanita ya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya apakah termasuk sunnah apa enggak kalau menggunakan ini untuk taharoh, ya wallahu a'lam bishawab, tetapi karena namanya zatnya beda, tentu beda. Tapi kalau niatnya menggunakan ini untuk berwangi-wangi, menyiapkan diri untuk suami, ya tentu ya itu juga pahala. Tetapi harus diketahui untuk bagian sensitif wanita, apalagi itu termasuk organ dalam, maka berhati-hati jangan sampai digunakan untuk bagian yang dalam, bagian sensitif, karena menimbulkan gatal, iritasi, dan efek-efek terbakar. Itu yang kadang-kadang terjadi. Jadi ya harus ngati-ngati ya. Kalau di bagian luar, di bagian non yang dalam, mungkin ini bisa ya, di daerah badan dan sebagainya. Setelah kita datang bulan, kemudian menemui suaminya, dalam tanda kutip menggunakan misik toharoh, ini menurut saya sarankan ya di bagian luar, di tubuh dan sebagainya, karena parfum ini wangi banget teman-teman ya. Apalagi kalau kalian
ibu-ibu, ahwat-ahwat mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Ini sangat wangi, sangat enak, dan saya sebagai laki-laki sangat mencintai bau ini. Akhirnya banyak laki-laki akan suka ketika seorang ahwat, seorang ibu-ibu menggunakan parfum ini untuk menemui suaminya, ya. Yang nonton mudah-mudahan nggak ada yang bocil ini ya. Jadi saya berusaha untuk memilih kalimat, kata-kata yang apa ya, tidak terkesan jorok ya. Jadi karena ini penting. Apakah minyak khusus cewek apa gimana? Iya, sebenarnya misik toharoh khusus untuk cewek muslimah, ahwat. Tetapi laki-laki tidak ada masalah pakai karena wanginya juga enak. Saya sendiri beberapa kali pakai, sering ya. Tentu jangan lupa cara menggunakannya tadi ya. Jadi parfum ini bisa untuk semuanya, tetapi yang ahwat ini lebih disarankan. Kenapa gini? Parfum ini termasuk parfum yang kalau dari jauh nggak kecium, tapi kalau begitu dekat itu enak, lembut. Jadi ahwat banget ya. Karena ahwat itu kalau pakai wewangian terus keluar rumah terus dicium oleh orang yang bukan mahram kan juga jadi masalah nanti. Jadi ya parfum-parfum yang sifatnya tidak terlalu nyegera, lembut, tapi kalau didekati itu terasa banget enaknya, lembutnya, maka ini parfum yang sangat cocok untuk ahwat. Dan misik toharoh memang sifatnya seperti itu, sehingga yang bisa mencium ya hanya orang dekatnya, suaminya, keluarganya, dan seterusnya. Itu minyak boleh dipakai beres-beres haid bukan? Kalau yang ini saya berani nyampaikan bukan ya. Jadi hanya untuk organ luar, tidak bisa untuk organ intim, organ kewanitaan, apalagi yang bagian dalam, tidak boleh. Hanya misik yang asli, karena ini sudah kimiawi dan nabati, diolah dari tumbuh-tumbuhan. Maksud di bagian luar itu ya luar ya, jadi luar saja. Kemudian bagaimana menemukan misik toharoh yang asli di Indonesia? Sampai hari ini saya belum pernah menemukan misik yang asli di Indonesia, misik toharoh ya. Saya pernah mendengarkan kajian ini di kajiannya Ustadz Fauzil Adzim. Monggo dicari di internet kajian Ustadz Fauzil Adzim yang membahas tentang misik toharoh. Setahu saya beliau pernah beli langsung di Saudi, apa di Mekah apa di Madinah, saya agak lupa. Dan itu beliau menyampaikan, mudah-mudahan saya tidak salah, beliau pernah menemukan misik toharoh yang asli dan itu ada di sana. Harganya cukup mahal, itu jelas ya. Kalau yang ini kan murah, puluhan ribu, tapi kalau yang asli itu untuk ukuran kecil saja bisa ratusan ribu, bahkan bisa sampai nilainya jutaan ya. Jadi teman-teman, pengetahuan itu penting, karena dengan pengetahuan atau ilmu yang benar tentang parfum, sifat-sifat parfum, masing-masing parfum itu punya kondisi masing-masing. Dengan mengetahui itu, kita nanti bisa tampil dengan sempurna, wanginya juga pas, tidak hilang bau, tidak berlebihan dan lain sebagainya, dan kita bisa juga menjalankan sunnah Nabi berwangi-wangi. Dan salah satunya adalah untuk beberes setelah datang bulan, khusus untuk ahwat dewasa. Buat kalian, saya butuh bantuan, mungkin ada referensi tentang misik toharoh yang asli, yang benar-benar dari Kijang, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.